Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rafika Kadir dengan NIM 22112075 dari kelas HES4D. Saya membuat video ini demi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Wira Purwadi MH, dengan mata kuliah Hukum Agraria tentang materi land reform. Yang pertama yaitu pengertian land reform. Secara istilah, land reform berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata land yang berarti tanah dan reform yang berarti perombakan. Secara istilah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Pengertian yang lain dari land reform yaitu arti mengubah dan menyusun kembali tatanan dan prosedur-prosedur dalam usaha untuk membuat sistem penguasaan tanah itu konsisten dengan persyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi. Tujuan land reform yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani, terutama dan petani penggarap, sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan berdasarkan pada 3 tujuan. Yang pertama ada tujuan sosial ekonomis, dan yang kedua ada tujuan sosial politis, ketiga psikologis. Ada pula pelaksanaan land reform di Indonesia. Land reform di Indonesia pernah diimplementasikan dalam kurun waktu pada tahun 1961 sampai 1960. Namun kurang berhasil. Landasan hukum pelaksanaan land reform di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 90, yaitu pasal 7 dan 17 untuk sumber pengaturan pembatasan luas tanah maksimal, pasal 10 tentang larangan tanah absente, dan pasal 53 yang mengatur hak-hak sementara atas tanah pertanian. Kebijakan land reform adalah kebijakan yang harus dilakukan agar dilema pembangunan ekonomi di suatu negara agraris tidak terhambat. Di Indonesia, program land reform meliputi yang pertama, ada pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Yang kedua ada larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai. Dan yang ketiga ada tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum. Tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swaprajah dan tanah-tanah negara. Yang keempat ada pengaturan yang digadaikan pengaturan kembali perjanjian bagi hasil bagi tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.